Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah. Dan dia membenci orang yang berbuat jahat, itu hati. Siapa yang paling jahat lawan kita? Siapa yang paling jahat lawan kita? Pertama, orang paling jahat lawan kita itu adalah nafsu ammarah yang ada dalam diri kita. Itu yang paling jahat lawan kita. Itu yang paling membahayakan kita. Nafsu ammarah yang ada dalam diri kita nih, ternyata itu yang paling jahat lawan kita. Nah, kalau kita ini hati normal, hati itu sesuai tabiat, maka hati ini akan benci kepada nafsu ammarah itu. Dan kebencian kepada nafsu ammarah itu ditandai dengan selalu tidak menuruti kemauannya, selalu menolak kehendaknya, selalu bertentangan dengannya. Itu tanda bahwa dia benci kepada nafsu ammarah. Nah, itu amun hatinya orang ini sesuai tabiatnya. Kadang-kadang hati kita karena kada terurus, karena kada teratur, apakah hati ini berjalan mahjaka masih di relnya atau kada. Nah, terbalik kadang-kadang nang dicintai itu adalah nafsu ammarah, nang dimusuhi adalah Allah Ta'ala. Nah, itu demikian jadinya. Dan ini apabila telah nyata, maka kembali kepada sebab yang pertama juga. Sebab yang pertama apa? Bahwa kita ini tadi mencintai diri kita. Kita tuh mencintai orang yang baik kepada kita. Sebenarnya itu sama mencintai diri kita sendiri juga. Sebenarnya mencintai diri kita sendiri. Karena orang yang berbuat baik adalah orang yang membantu dengan harta, pertolongan, dan sebab-sebab lainnya yang dapat menyampaikan kepada terus-menerus wujud dirinya, kesempurnaannya, dan keberhasilan keuntungan-keuntungan yang menyebabkan tersedianya wujud. Nah, jadi kita mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada kita, pada hakikatnya kita tuh cinta kepada diri kita juga. Sebab bantuan-bantuan yang diberikannya kepada kita itu untuk kelangsungan hidup kita, untuk kelangsungan kesenangan kita. Jadi sambatannya bahwa kita ini cinta kepada inya, padahal kita sebenarnya cinta kepada diri sendiri juga. Melainkan bahwasanya perbedaannya adalah anggota-anggota tubuh manusia dicintai, mata, tangan, telinga, batis itu dicintai karena anggota-anggota tubuh itu menyebabkan kesempurnaan wujudnya. Karena dengan adanya anggota tubuh itu kita jadi sempurna, otomatis kita mencintai anggota tubuh karena itu kesempurnaan diri kita. Kesempurnaan wujudnya adalah kesempurnaan itu sendiri yang dicari. Maka adapun orang yang berbuat baik, maka itu bukanlah diri kesempurnaan yang dicari, akan tetapi ia kadang-kadang menjadi sebab bagi kesempurnaan. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada kita itu hanya sebab, itu hanya perantara untuk kesempurnaan kita.
Orang mencintai Allah, orang mencintai Allah supaya masuk surga mati, supaya jangan ke neraka. Jadi aku mesti mencintai Allah supaya aku ke surga. Nah, ini orang contoh orang yang sangat mencintai dirinya. Yang nomor dua, orang mencintai Allah karena Allah paling baik lawan aku. Karena Allah paling baik lawan aku. Jadi aku cintai Allah itu. Nah, ini tingkatan yang nomor dua. Artinya cintanya itu belum 100%. Kenapa kamu cinta lawan Allah? Karena pun aku cinta, aku dibuatnya di surga. Ini contoh orang yang cinta lawan diri. Karena surga itu tempat kesenangan diri. Jadi inya cinta kepada Allah tuh bujur cuma karena dirinya. Aku cinta kepada Allah supaya aku dibuatnya di surga. Karena dia berjanji bila cinta diberi surga. Jadi aku cintai lawan inya. Nah, padahalnya cinta kepada dirinya sebenarnya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah seperti itu, maka cinta kita itu perlu diperbaiki. Walaupun baik, tapi masih perlu diperbaiki. Karena sebenarnya kadang cintai Allah, mencintai dirinya itu. Nah, yang kedua, orang yang mencintai Allah karena perbuatan baik Allah. Allah yang menjadikan aku, Allah yang menciptakan aku dan sebagainya. Jadi aku cinta kepada Allah. Ini baik, tapi mesti diperbaiki lagi. Sebabnya apa? Karena hanya cinta bukan kepada Allahnya, tapi karena kepada perbuatannya. Hendaknya cinta kepada Allah itu kepada zatnya, bukan kepada yang lainnya. Tapi sudah baik kalau kita cinta kepada Allah karena perbuatan Allah yang baik kepada kita, lalu kita cinta kepadanya, itu sudah baik. Tapi hendaknya ditingkatkan supaya kita cinta kepada Allah tuh jangan pandang perbuatan baiknya lagi, pandang Allahnya sendiri. Karena ada perbedaan cinta kepada diri sendiri lawan cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Itu ada perbedaan cintanya. Maka adapun orang yang berbuat baik, maka itu bukanlah diri kesempurnaan yang dicari, akan tetapi ia kadang-kadang menjadi sebab bagi kesempurnaan. Seperti dokter yang menjadi sebab pada terus-menerus sihatnya anggota-anggota tubuh. Dokternya merawat kita sehingga tubuh kita jadi sehat. Itu berbeda cinta kita kepada anggota tubuh yang sehat dengan cinta kepada dokter. Itu ada bedanya. Maka ada perbedaan antara kecintaan kepada kesehatan dan cinta kepada dokter yang menjadi sebab kesehatan. Karena kesehatan itu yang dicari bagi dirinya, dan dokter itu dicintai bukan pada diri dokter itu sendiri, akan tetapi karena dia menjadi sebab bagi kesehatan. Hendaknya Allah tuh jangan kayak dokter. Jangan kita mencintai Allah kayak mencintai dokter. Kita mencintai kesehatan, mencintai dokter, lain cintanya. Kita cinta kepada kesehatan karena sihat itu sendiri. Kita cinta kepada dokter karena dokter yang memberikan pengobatan agar sihat. Anjakannya kita sihat saja, pak ada cinta lawan dokter itu. Nah, demikian juga kepada Allah, jangan Allah dijadikan macam dokter itu. Kalau mau sihat saja kada ingat lawan Allah, karena bila garing hanya ingat lawan Tuhan. Nah, jangan Tuhan diulah macam dokter itu.
Demikian pula ilmu itu dicintai dan guru itu dicintai. Akan tetapi ilmu itu dicintai bagi diri ilmu itu sendiri, dan guru itu dicintai karena guru itu menjadi sebab ilmu yang dicintai. Lain cinta kita kepada ilmu dan cinta kita kepada guru, lain. Demikian pula makanan dan minuman itu dicintai, uang dinar-dinar itu dicintai. Akan tetapi makanan dan minuman itu dicintai pada diri makanan itu sendiri, dan uang dinar-dinar itu dicintai karena uang tersebut menjadi wasilah perantara kepada makanan. Itu lain. Dengan demikian perbedaan itu kembali kepada perbedaan martabat. Martabatnya beda antara kita cinta kepada dokter lawan kepada kesehatan. Sihat itu dicintai, dirinya sihat. Kalau dokter itu dicintai karena dia sebab yang bikin sihat. Martabatnya beda. Jikalau tidak, maka setiap masing-masing kembali kepada kecintaan manusia pada dirinya sendiri. Intinya tetap bahwa manusia itu cinta kepada dirinya sendiri. Tetap. Baik sebab yang pertama atau yang kedua tadi, kembalinya sama, cinta kepada diri sendiri. Beluman lagi dia mencintai kepada yang sebenarnya. Maka setiap orang yang mencintai orang yang berbuat baik karena perbuatan baiknya, niscaya ia tidak mencintai diri orang itu sendiri pada hakikatnya, akan tetapi mencintai pada perbuatan baiknya. Cintailah Allah karena zatnya Allah. Nah, kada sanggup kita nih tuh, karena kita kada ma'rifat. Kalau kada kawa demikian, cintailah Allah karena sifat-sifatnya. Kada kawa juga karena kita kada ma'rifat lawan sifat umpamanya. Cintailah Allah karena perbuatan baiknya. Nah, paling situ kawa. Karena Allah berbuat baik kepada kita, Allah menyayangi, Allah memberi rahmat, Allah segala-galanya tadi. Akan tetapi mencintai pada perbuatan baiknya, bukan kepada dirinya, yaitu satu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya. Apabila perbuatan baiknya itu hilang, niscaya hilang pula kecintaan kepadanya. Nah, ini khawatir kalau orang tuh cinta kepada Allah karena fi'il Allah, inya kurang iman, kurang bagus imannya, ilmunya, diberi Allah musibah nang beruntun, imannya kurang, ilmunya kurang, akhirnya bisa meninggalkan Allah. Karena cinta bukan kepada Allahnya, karena kepada perbuatan baiknya. Selama ini Allah memberikan dia kesehatan, rezeki, macam-macam, nyaman aja mencintai Tuhan. Tapi bila sudah diberi Allah macam-macam nang kada sesuai dengan kita, nah di situ diuji kecintaan kita kepada Allah. Bila orang yang cinta kepada Allah hanya karena perbuatan baik Allah, ini akan bahaya. Yang diberi Tuhan musibah ini, musibah itu, belum biris semacam musibah pulang datang, beruntun musibah. Nah, bisa kada ingat lagi lawan Allah, bisa kada senang lagi lawan Allah. Karenanya cinta kepada Allah bukan kepada Allahnya, kepada perbuatan baik Allah selama ini. Apabila perbuatan baiknya itu hilang, niscaya hilang pula kecintaan kepadanya. Sedangkan diri orang itu masih tetap pada hakikatnya. Orangnya kayak itu, panginnya kada cinta kepada orangnya, yang cinta kepada perbuatan baiknya. Nah, jadi sangat perlu ditingkatkan martabat cinta kita kepada Allah. Jangan hanya cinta kepada Allah itu karena perbuatan baiknya. Hendaknya kita naikkan bahwa kita cinta kepada Allah itu karena sifat-sifat kesempurnaannya,
sifat-sifat keelokannya, sifat-sifat kebesaran dan keagungannya. Dan jikalau berkurang perbuatan baiknya, niscaya berkurang pula kecintaannya, cinta kepada perbuatan aja. Dan jikalau bertambah, niscaya bertambah pula kecintaannya. Dan mendatang kepadanya bertambah dan berkurang menurut bertambahnya perbuatan baik dan berkurangnya. Nah, kemudian sebab yang ketiga, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah.